upaya Indonesia memberantas korupsi dan juga perspektif pendidikan terhadap korupsi. Yang pertama itu upaya Indonesia dalam memberantas korupsi. Sebenarnya pada tahun 1960 Indonesia itu sudah memiliki tekad untuk memberantas korupsi. Hal tersebut itu dibuktikan dengan dilahirkannya pergantian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal tersebut yang saya ambil yang membahas tentang korupsi itu ada dua pasal, yaitu pasal 2 dan juga pasal 3. Sebenarnya pasal 2 dan juga pasal 3 itu bunyinya hampir sama, yang membedakan hanya tindak pidananya saja. Kalau misalkan pasal 2 itu pidananya itu seumur hidup dan pidana paling sedikit itu 4 tahun dan yang paling lama itu ada 20 tahun dan juga denda yang paling sedikit ada 200 juta dan yang paling banyak itu ada 1 miliar. Kalau misalkan yang pasal 3 itu pidananya seumur hidup, paling sedikit 1 tahun, paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit itu ada 50 juta dan yang paling banyak ada 50 juta. Maksudnya 1 miliar. Adapun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu undang-undang tersebut itu merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi, bahwa pengertian pada pasal 2 dan juga pasal 3 yang telah saya sebutkan tadi itu tidak mengalami perubahan kecuali pada pasal 2, pasal 5, pasal 6, pasal 7, 8, 9, 10, 11, dan juga 12. Rumusnya itu diubah dengan tidak mengacu dalam kitab undang-undang hukum pidana, tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat di dalam masing-masing kitab undang-undang hukum pidana tersebut. Lalu yang selanjutnya itu ada tentang perspektif pendidikan terhadap korupsi. Seperti yang kita ketahui ya, bahwasanya korupsi itu semakin memprihatinkan terjadi di dalam negara kita. Hal tersebut itu berimbas kepada sektor yang ada di masyarakat, salah satunya sektor pendidikan. Seperti anggaran pendidikan yang diberikan oleh pemerintah itu yang sudah dikorupsikan sehingga berdampak pada bidang pendidikan yang tidak terpenuhi dan tentunya dapat mempengaruhi pencapaian siswa dalam belajar. Lalu bagaimana sih cara kita sebagai seorang pendidik gitu misal dalam menanggulangi korupsi tersebut? Salah satunya yaitu dengan cara memberikan pembelajaran anti korupsi di institusi-institusi pendidikan, baik institusi formal maupun non-formal. Kemudian yang selanjutnya itu ada dengan memberikan sosialisasi bentuk-bentuk korupsi dan cara pencegahan dan pelaporan serta pengawasan terhadap tindak pidana korupsi yang dapat ditanamkan secara terpadu sejak dini kepada peserta didik. Dengan demikian, dengan memperkuat pentingnya pendidikan moral yang tidak hanya diajarkan kepada siswa secara teoritis, tetapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, hal tersebut itu dapat menjadikan budaya yang baik, yaitu dengan menanamkan nilai-nilai kejujuran, menjalankan amanah, transparan, dan juga tanggung jawab. Pendidikan juga harus dijadikan pilar paling utama dengan mencegah korupsi dan menciptakan pemerintah yang bersih dan pemerintah yang baik. Seperti itu mungkin pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.